sebuah sudut bumi yang terpencil, tersembunyi di Pulau Lombok yang indah, terletak sebuah desa yang berada di lereng Gunung Rinjani. Desa ini bukan sekedar sepotong tanah, melainkan hamparan budaya, sejarah, dan warisan nenek moyang yang terjalin erat dalam benang-benang tenun. Namun, di balik keindahan alam dan kekayaan budaya yang memikat, terdapat cerita yang makin mengkhawatirkan. Dan inilah film Sejarah tentang tenun yang ada di Pringgasela ini, yaitu awal mulanya dari benda yang kita miliki, yaitu berupa tunggul, yaitu namanya tunggul pecut. Dari sana kita mengambil contoh untuk diikuti adat yang kita pegang selama ini, yaitu berupa tenun tradisional. Dengan adanya tenun ini, maka kita sebagai generasi baru berusaha untuk mempertahankan kelestarian daripada tenun tradisional yang ada di Pringgasela ini. Proses tenun ini dulunya dibuat 1 hari 1 malam, yaitu dengan penenunnya Lebay Nursini. Ya, Lebay Nursini adalah seorang wanita tangguh yang dipercayakan oleh para tokoh-tokoh terdahulu untuk menciptakan sebuah kain, yaitu terutama kain tenun yang sekarang ini. Dengan cerita yang diberikan kepada kita, maka kita harusnya mempertahankan, ya, melestarikan, karena begitu susah payahnya orang tua terdahulu untuk merancang sebuah ide kreatif untuk bisa kita terima sampai saat ini. Kami di sini mengutamakan kualitas supaya apa? Karena kain ini kalau kita tidak utamakan kualitasnya, otomatis kain yang ada di Pringgasela ini kita merasa kurang percaya diri, sehingga baik itu menjaga kualitas dalam bentuk warna, bahan bakunya dan lain sebagainya. Itu yang utamakan supaya kain ini menjamin kualitasnya. Kalau minat pada generasi dahulu, kalau kita lihat, karena kesulitan ekonomi pada zaman dahulu itu memungkinkan mereka untuk mengerjakan kain ini. Karena kain tenun ini adalah sangat begitu besar peranannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau saya lihat dulu ya, kalau dari kecil saya itu ya, dari umur SD ya, saya sudah kelas 2 SD itu sudah mulai mencoba saya dengan sesekan ini. Karena di rumah kita itu atau di rumah orang tua itu selalu ada. Sesekan itu sudah ada kita lihat. Jadi setelah kita mengenal ini apa ya, gimana cara membuatnya, lalu kita melihat terus orang tua kita. Nah, ketika mereka itu tidak ada atau meninggalkan sesekannya, kita terus mencoba masuk tanpa disuruh. Kan mereka itu masih belum waktunya mungkin ya, tetapi oleh kita itu otodidak gitu ya, tidak tanpa disuruh pun kita masuk karena kita sudah melihat, caranya tadi begini gitu. Jadi kebanyakan mungkin ya, karena saya mengalami itu dulu, kalau saya dimarahi, saya membuat sendiri tenun-tenun kecil-kecil pakai daun kelapa. Minat tenun di desa Pringgasela, kalau masyarakat orang tua kita yang dulu mungkin karena tidak terlalu banyak distraksi, jadi tenun ini masih lestari, khususnya para ibu-ibu, para wanita yang ada di desa Pringgasela, karena seperti yang kita ketahui bahwa budaya menenun diwajibkan untuk para wanita sebelum mereka menikah, seperti itu. Akan tetapi jika kita menilik masa kini,
di generasi saya ataupun generasi teman-teman yang lain, generasi muda yang lainnya, Gen Z dan generasi milenial yang ada di Desa Pringgasela, dikarenakan perkembangan zaman yang sudah semakin canggih dan pilihan kegiatan atau passion atau profesi yang sangat beragam, ini mempengaruhi minat generasi muda untuk mempelajari, menekuni, dan terjadi perubahan tradisi yang ada. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk melestarikan budaya tenun tradisional ini, satu, memberikan pengenalan kepada generasi baru yang berupa acara-acara yang kita buat seperti dengan adat. Melalui adat tersebut kita memperkenalkan, ya, baik itu adat bagaimana cara perkawinan, penggunaan pakaian itu sendiri. Di zaman dahulu, minat terhadap budaya menenun tenun Pringgasela tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, dalam era modern ini, minat terhadap budaya menenun tenun Pringgasela cenderung menurun, seiring dengan dominasi budaya populer dan peluang ekonomi yang beragam di luar desa. Meskipun demikian, langkah-langkah menenun kain tenun Pringgasela tetap menjadi bagian penting dari upaya pelestarian budaya. Proses menenun yang rumit dan penuh dengan makna budaya mewakili langkah-langkah yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan keindahan, kearifan, dan keunikan budaya lokal. Ya, pada mulanya kita sih dalam proses pengerjaan tenun ini ya, kita pertama-tama kita memilih bahan bakunya dulu. Apakah kita memilih bahan baku dari katun atau rayon, itu tergantung dari pesanan juga ya. Nah itu setelah kita memilih itu, maka kita perlu proses pencelupan terlebih dahulu. Proses pencelupan itu tergantung juga pesanan. Apakah pas pemesan maunya pencelupan alami atau sintetis. Setelah kita mendapatkan itu, baru kita proses pewarnaan alam. Dan proses pewarnaan alam ini tentu saja membutuhkan waktu. Tidak bisa 1, 2, 3 hari ataupun 1 minggu. Setelah itu proses penajinan. Kalau kita memakai sintetis atau pewarnaan yang sudah kita beli dari toko, maka langsung bisa kita proses penajinan. Proses penajinan itu maksudnya benang atau bahan baku tenun itu kita tajin dengan air kanji atau air ketan. Tujuannya di sini itu untuk menguatkan serat-serat benang supaya tidak terlalu mudah putus pada saat disesek. Setelah proses penajinannya baru kita proses pengkelusan pakai gantian itu mengkelus. Tapi kalau istilah di sini itu ada juga memuyun namanya. Muyun itu menggulung benang sebelum kita hane. Setelah proses pengkelusan selesai baru kita menghane. Menghane itu membuat motif-motif kain tenun sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan konsumen atau pemesan. Setelah hane menggulung lusi. Menggulung lusi itu kan tadi kita hanenya lusi yang kita itu lusi itu yang kita gulung itu namanya lusi. Penggulungan lusi supaya ya mudahlah kita, karena kan lusi ini kan panjang. Misalnya panjangnya 5 meter, misalnya pesanannya 5 meter, ya tentu saja kita hanenya sepanjang 5 meter. Jadi kalau 5 meter itu kita tidak kita gulung, tentu saja kan membutuhkan tempat yang sangat luas dalam menyeseknya. Jadi untuk lebih praktisnya maka lusi itu kita gulung supaya tempat menyesek teman-teman itu tidak memakan tempat yang luas. Jadi kita gulung dulu lusinya. Setelah menggulung baru kita adakan menenun atau menyesek, istilahnya begitu. Menyesek kain tenun itu
lamanya, membutuhkan waktu sedikit lama. Kalau kita cepat bisa 2 minggu, tetapi kalau kita ada pekerjaan lain 1 bulan juga belum tentu bisa jadi seperti itu. Dari proses langkah demi langkah dalam menenun kain tenun Pringgasela, terbentanglah sebuah potensi bisnis yang menggiurkan. Setiap urutan gerakan tangan yang mahir dalam menyusun benang menjadi motif-motif yang mempesona, menciptakan sebuah karya seni bernilai tinggi. Di balik proses kreatif ini, terbuka pula peluang untuk mengembangkan bisnis kain tenun Pringgasela secara lebih luas. Seperti yang dilakukan pemuda asli Pringgasela bernama Yusril Haki yang memiliki bisnis Sundawa yang menawarkan berbagai produk kain tenun Pringgasela menjadi perlengkapan fashion yang menarik dan modern. Jadi Sundawa sendiri itu kami dirikan atas keprihatinan kami sebagai pemuda daerah asli Pringgasela sebenarnya melihat budaya menenun ini semakin ditinggalkan, khususnya oleh generasi muda yang ada di desa Pringgasela. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya budaya menenun ini yang cenderung menonton tidak adanya inovasi. Oleh karena itu kita sebagai pemuda, kita berusaha untuk mengembangkan produk tenun Pringgasela ini menjadi berbagai macam produk turunan. Bukan hanya sekedar kain, tetapi juga produk home decor, produk retail atau fashion, dan produk-produk lainnya. Sebagai pemuda juga kami memiliki visi bahwa Sundawa ingin memperkenalkan tenun ini bukan hanya di daerah Pringgasela atau di daerah Pulau Lombok saja, tetapi kami juga ingin membawa warisan budaya ini ke masyarakat global. Dari potensi bisnis kain tenun Pringgasela yang melintasi pasar lokal hingga internasional, terbuka peluang besar bagi pengembangan industri kreatif dan pariwisata di desa ini. Namun, di balik keberhasilan tersebut, harapan terbesar terletak pada generasi muda. Mereka adalah penerus tradisi menenun yang penting, memiliki peran kunci dalam meneruskan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Harapan buat generasi muda ini, semoga apa yang diberikan kita hingga saat ini oleh generasi lama untuk kita sekarang ini, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya tenun Pringgasela ini untuk kita jadikan ekonomi yang menguntungkan untuk masyarakat, ya, untuk harapan kita sebagai generasi baru, tidak hanya sekedar pakaian biasa, ya, atau kain biasa, akan tetapi bisa dijadikan untuk kain tenun ini untuk dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menopang kehidupan masyarakat yang ada di sini, yaitu bisa dijadikan untuk interior dalam rumahan, perhotelan dan lain sebagainya. Itu yang kita usahakan seterusnya atau harapan kita. Kalau harapan tentu saja sangat-sangat besar. Misalnya anak-anak muda yang sekarang ini ingin kita tanamkan, ya, ingin kita tanamkan minat mereka untuk belajar. Harapan saya untuk generasi muda, khususnya pemuda-pemuda yang ada di desa Pringgasela dan di Nusa Tenggara Barat, yang pertama adalah mari kita pelajari tenun itu sendiri dari orang-orang tua kita sebelum informasi-informasi itu hilang. Karena kita sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus untuk melanjutkan menjaga warisan budaya kita ini. Yang kedua, apapun passion kita, apapun profesi kita, tenun itu adalah identitas kita. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa identitas kita tersebut. Apapun profesi kita bisa tetap relate atau terhubung dengan warisan budaya kita sendiri. Untuk
untuk melestarikan tradisi tenun dan mempertahankan identitas desa mereka. Namun, sekarang saatnya bagi generasi selanjutnya untuk mengambil tongkat estafet. Dengan semangat dan tekad yang sama, mereka harus menjaga dan mengembangkan warisan yang telah diberikan kepada mereka. Melalui kerja keras, dedikasi, dan cinta akan budaya mereka sendiri, generasi muda Pringgasela dapat memastikan bahwa warisan nenek moyang mereka tetap hidup dan berkembang menjadi cahaya yang terus menyinari masa depan desa mereka.